Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huru Maksura dengan NIM F1S1200013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya terhadap proyek air statistika terapan. Di sini judul yang saya ambil sendiri adalah hubungan antara proporsi individu yang menguasai ataupun memiliki telepon genggam menurut provinsi dengan dalam bentuk persen pada tahun 2020 terhadap persentase rata-rata konsumsi telekomunikasi rumah tangga terhadap konsumsi total menurut provinsi dalam bentuk persen. Kemudian datanya sendiri itu saya simbolkan dengan variabel X, di mana variabel X adalah data proporsi individu yang menguasai ataupun memiliki telepon genggam menurut provinsi pada tahun 2020. Kemudian untuk data ini sendiri terdiri dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berjalan data kedua yaitu data variabel Y, yaitu data presentasi rata-rata konsumsi telekomunikasi rumah tangga terhadap konsumsi total menurut provinsi. Di sini juga terdapat 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Melakukan perhitungan terhadap data yang telah saya peroleh, saya melakukan pembuatan flowchart terlebih dahulu, di mana flowchart ini terdiri dari mulai, kemudian mengumpulkan data, selanjutnya memproses data, membuat flowchart, kemudian melakukan normalisasi data, dan melakukan uji regresi. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil perhitungan dan melakukan interpretasi lalu selesai. Nah, untuk metodenya sendiri, metode yang saya gunakan adalah yang diutamakan untuk melihat data terlebih dahulu apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian diikuti dengan menggunakan metode statistika parametrik. Di sini saya menggunakan uji regresi. Nah, berikut adalah perhitungan di RStudio terhadap data yang telah saya peroleh. Di sini terlihat bahwa saya berhasil menginputkan data melalui Excel, kemudian datanya tampil pada RStudio, dan di sini saya memasukkan kode-kode yang berfungsi untuk melaksanakan perhitungan-perhitungan yang terdapat pada RStudio tersebut. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa terdapat hasil-hasil yang dapat kita lihat dan mungkin dapat kita simpulkan berdasarkan interpretasi yang telah kita buat. Nah, di sini interpretasi yang telah saya lakukan adalah, nah, dari hasil perhitungan menggunakan uji regresi tersebut yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi R terhadap data yang telah saya peroleh, nah, maka dapat diketahui bahwa nilai multiple R squared, di mana nilai multiple R squared-nya adalah sebesar 0,001072, di mana multiple R squared ini adalah koefisien determinasi, yang berarti bahwa variasi dari variabel Y mampu menjelaskan sebesar 0,1072% variasi variabel X. Kemudian diketahui juga bahwa nilai p-value-nya adalah 0,8541, di mana lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel Y ini tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel X. Selain itu juga diketahui bahwa variabel X bernilai positif, artinya adalah searah. Dapat kita lihat pada perhitungan variabel X bernilai positif, itu berarti searah, tetapi jika variabel X ini bernilai negatif, berarti tidak searah. Nah, maksud searah di sini adalah ketika variabel X ini menurun, maka variabel Y juga ikut menurun. Begitu juga sebaliknya, jika variabel X itu meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Berketerbalikan dengan yang telah saya sebutkan sebelumnya, jika X-nya bernilai negatif, maka jika variabel X ini menurun, maka variabel Y itu meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika variabel X ini meningkat, maka variabel Y menurun. Namun di sini dapat kita lihat bahwa variabel X yang saya dapatkan adalah meningkat, maksud saya positif, maka ini adalah searah. Berarti untuk variabel X sendiri, jika itu meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat. Kemudian berlaku juga jika variabel X itu menurun, maka variabel Y juga menurun, seperti itu. Mungkin itu akhir semester, ataupun apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pelafalan dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.